Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Jumpa lagi di channel Forensik Nila Forensic English Family. Hari ini kita akan cerita-cerita sedikit tentang tokoh-tokoh yang berjasa dalam perkembangan ilmu forensik. Saya sambil baca juga ya, karena juga saya masih sama kayak kalian juga masih berkenalan. Oke, satu dulu ya. Kita kenalan dengan Matthew Joseph Bonaventure Orfila, atau biasa dikenal dengan Matthew Orfila. Dia kelahiran tahun 1787 dan meninggal tahun 1853. Beliau lahir di Catalonia, Spanyol. Sebenarnya beliau dulu adalah mahasiswa kedokteran, namun karena dia lebih berminat ke kimia forensik, beliau pindah ke Prancis. Di sana beliau bekerja sebagai profesor kimia forensik dan sebagai dekan fakultas kedokteran di Universitas di Paris. Hebat ya. Oke, terus dia mulai menerbitkan artikel yang menggambarkan karyanya di awal karirnya. Makalah pertamanya, tahu nggak kalian ya, tentang racun itu muncul tahun 1814 ketika beliau baru 26 tahun. Wow, amazing banget ya. Kalau dengar-dengar prestasi pada masa muda itu bikin gregetan gitu loh, pengen juga bisa berprestasi di usia muda. Orfila menghabiskan banyak waktu mempelajari racun, terutama arsenik. Sebagai ahli toksikologi, ia konsentrasinya pada metode analisis racun dalam darah, cairan, dan jaringan tubuh lainnya. Salah satu kasus yang beliau ungkap ya, yaitu kasus Lafarge tahun 1840. Hasil awal analisis jenazah Charles Lafarge adalah negatif untuk arsenik. Tetapi beliau tidak sampai di situ saja ya. Beliau melanjutkan pemeriksaan beliau dan akhirnya mendapatkan deteksi arsenik dalam reruntuhan yang digalinya. Dia mantap dalam pekerjaannya, detail dalam banyak hal, gitulah. Sebagai contoh, tadi kasus Charles Lafarge tadi, ia menyadari bahwa Charles telah dikubur selama beberapa waktu. Arsenik yang ditemukan secara alami di tanah dapat mencemari sisa-sisa yang menyebabkan hasil yang menyesatkan. Orfila berhati-hati menguji tanah, menunjukkan bahwa kadar yang ditemukan pada orang mati ini melebihi jumlah yang biasa ditemukan di tanah ya. Kemudian at the end, janda lelaki Charles Lafarge tadi, Maria Lafarge, dan beliau yang akhirnya tertuduh ya, akhirnya dihukum karena meracuni suaminya setelah persidangan yang panjang dan dipublikasikan. Kesaksian Orfila dalam kasus ini adalah salah satu contoh yang paling awal dari kesaksian ilmiah yang kuat dari seorang pakar ilmiah yang diakui di pengadilan. Jadi selain itu karya-karya beliau ya, seperti 12 obat racun, kimia morfin, kokain, atropin, tebain yang dalam dosis besar bisa mengakibatkan racun pada tubuh ya. Itu dulu awal tahun 1800-an itu tidak teridentifikasi, tapi berkat beliau racun-racun ini dan obat-obat ini bisa dideteksi. Kemudian alkaloid juga sulit diekstraksi dari jaringan, membuat tugas pendeteksian ini semakin sulit ya, dan tantangan bagi ahli toksikologi dalam tahap awal. Sebuah terobosan dalam memerangi keracunan alkaloid itu tahun 1850 sebagai bagian dari penyelidikan kematian. Jadi dulu itu para tersangka pembunuh itu menyiram tubuhnya dengan vinegar atau sejenis cuka atau penyedap ya, bumbu penyedap. Ini karena sifatnya asam, ini menetralkan basa yang ada pada alkaloid.
Di sini penelitinya adalah Servais Stas tahun 1813 sampai 1891. Stas dengan cepat menyadari bahwa kehadiran cuka pada tubuh atau vinegar tadi ya sebagai petunjuk penting. Ketika asam dicampurkan dengan basa, hasilnya menetralisir keduanya. Jadi mungkin Stas beralasan para pembunuh mencoba menetralkan racun alkaloid tadi menggunakan cuka. Setelah percobaan panjang pada tubuh yang diawetkan dari korban, Stas mengembangkan prosedur untuk mengekstraksi racun alkaloid. Akhirnya ia dapat mengidentifikasi nikotin sebagai racun dalam kasus itu ya. Dia melaporkan hasil temuannya dan dilakukan penyidikan lebih lanjut untuk kasus ini ya. Jadi tersangkanya pun dengan data ini dapat lebih cepat ditemukan. The suspect jadi tersangka diekstrak di sejumlah tembakau di dalam tubuh pembunuhnya ya. Jadi beberapa laki-laki dan perempuan ditangkap sebagai tersangka pembunuhannya. Mars, Orfila, dan Stas adalah pelopor ilmu forensik ya, ilmu kimia, terutama kimia forensik. Kemajuan mereka tidak berhenti, tetapi jumlah kasus ini menurun ketika tes ilmiah meningkat. Pada abad ke-20, ahli kimia forensik meningkatkan kemampuan mereka untuk mengisolasi dan mengidentifikasi racun, serta secara akurat menentukan jumlah racun dan produk samping metaboliknya dalam darah, urin, dan cairan tubuh lainnya ya, serta jaringan. Karena kadang-kadang bisa jadi dalam tubuh seorang itu kalau dicek racunnya mungkin tidak ada, tetapi sudah berubah menjadi metabolitnya. Oke, itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke tokoh-tokoh berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe, share, and like Mila Forensik English Family. Bye bye. Assalamualaikum.